langsung mulai saja ya. Teman-teman, selamat malam. Sudah buka laptop ya, karena hari ini kita akan banyak praktek. Jadi flow-nya agak lambat karena kepengen teman-teman nanti juga langsung praktek. Siapa tahu begitu mulai, berapa menit kemudian langsung bisa closing. Hari ini materinya adalah dropship Tokopedia. Ini materi paling basic yang mungkin teman-teman berdoa dulu yuk supaya internet lancar ya. Berdoa menurut ajaran masing-masing, kita mulai. Amin, berdoa selesai, kita buka dengan tepuk tangan. Yes. Kayaknya banyak orang lama jadi, tapi nggak apa-apa, ini tetap harus lakukan. Dropship Tokopedia ini yang saya pelajari dari Mas Erlan. Mas Erlan waktu dulu, jadi saya perwakilan ya. Member SB1 Mas Erlan itu dapat 30 juta dalam 1 bulan tanpa produk, tanpa stok. Jadi dan ini diikuti oleh namanya Bayu Hasta. Bayu Hasta itu dapat 20 juta per bulan. Jadi siapa tahu teman-teman hari ini, nah waktu zamannya Erlan itu nggak praktek ya. Nah hari ini agak berbeda. Kita akan sama-sama praktek. Ada bumen nih. Papan tulisnya nggak ada. Ada mata di belakangnya. Nggak ada pesan. Ini nanti mungkin teman-teman akan kaget. Tapi boleh, saya mau tahu dulu yang belum pernah main dropship Tokopedia ada nggak? Boleh angkat tangan. Alhamdulillah semua ya. Ini Mas Erlan dapat 30 juta, diikuti Bayu Hasta 20 juta, dan ada seseorang member SBTM yang nggak boleh disebutkan namanya. Dia tuh dapatnya 250 juta sebulan dari dropship seperti ini. Udah beli Pajero baru secara cash. Ya mudah-mudahan ya hari ini kita praktek, nanti malam brutalin aja. Siapa tahu teman-teman juga yang berikutnya dapat yang nggak usah 200 deh, 100 juta aja gitu ya. Lumayan lah ya. Karena ini nanti lucu nih, mudah banget sebenarnya. Mungkin ada beberapa teman baru. Saya setiap kali harus kenalan dulu 1 menit. Nama saya Berto Saksono Jati. Ini usaha saya di Tebet. Jadi Bapak Ibu kalau sering lihat Tebet, ini saya ada 5 unit usaha. Saya mulai usaha tuh dari SMP. Ini saya bangun Blue itu dari SMA ya, sampai sekarang udah belasan tahun. Ini konvensional saya. Ada 5 unit usaha, Blue, Endorse, Urbi di Jatiwaringin juga ya. Terus ada BB Ginyo, mungkin pokoknya kalau teman-teman lihat ini, kalau suatu saat ketemu saya, panggil aja, minta makan gratis pokoknya. serius gratis. Terus ini saya bangun The Jones Burger tuh di Tebet juga. Sekarang namanya It Happens. Saya pernah diliput di majalah pengusaha juga. Jadi saya dulu seneng namanya dunia usaha konvensional. Sampai sekarang banting setir jadi internet marketer. Nah ini usaha saya yang setahun yang lalu ya, namanya It Happens, bareng kakak, bareng adik, bareng keluarga juga. Teman-teman kalau ngeliat di sini ya, ini kalau teman-teman menguasai ilmu internet, kalau punya restoran atau toko itu kalau mau bikin rame dalam waktu hitungan jam itu bisa, jadi mudah banget ya. Hah? Oh, kecil ya? Terus ini 3 hari lalu, udah seminggu berarti, ini bakso Kemon di Bekasi. Jadi waktu baru buka di hari pertama itu udah datang 300 orang ya. Jadi semua menggunakan iklan Facebook. Jadi teman-teman yang paling penting dalam dunia online, belajar gimana caranya iklan Facebook sedetail-detailnya. Itu yang sangat-sangat paling penting. Nah ini sekarang saya udah benar di rumah. Ini meja kerja saya, ini anak saya. Senin sampai Minggu di rumah, Rabu Kamis kesini ketemu teman-teman di sini nongkrong, sharing dan lain-lain. Nih keluarga saya ya. Jadi
Eh, nggak tahu siapa, boleh tahu nggak yang kerja siapa ya hari ini ya? Kerja kantoran. Ah, pelan-pelan aja deh. Kerja itu bukannya jelek ya, cuma kalau teman-teman tahu ada dunia online itu ada yang lebih indah lah. Uangnya itu nanti akan cepat sekali, akan mengagetkan. Jadi itu saya aja sampai kaget. Saya aja sampai kaget ya. Kok bisa ya uang saya di rumah lagi nonton Anak Langit ya. Itu kok bisa dapat uang tiba-tiba. Saya pernah satu hari dapat 700 juta Bapak Ibu. Wut gitu ya. Subhanallah. Kalau ditanya itu gimana caranya, Bapak Ibu bisa lah. Karena saya juga mulai dari nol gitu. Tiba-tiba mendadak. Tahun 2009 tuh saya bisa beli satu rumah. Itu zaman konvensional ya. Satu rumah, dua apartemen sama dua mobil. Itu dalam hitungan beberapa bulan. Itu juga saya takjub. Saya itu waktu konvensional, waktu bangun toko itu juga nyontek Bu sama orang yang sukses. Jadi makanya teman-teman butuh namanya komunitas. SB1 adalah komunitas di mana orang-orangnya yang dari nol kayak Bapak Ibu sekarang terus mendadak berhasil, terus kita terinspirasi. Itu paling penting. Saya selalu bilang ini namanya Wendy, ini sekarang lagi lahiran ya. Biasanya dia datang, ini Wendy ini. Ini satu hari bukan 100 juta lagi udah 300 juta. Jualannya kolam terpal. Jadi ini berapa teman-teman juga udah resign dari kantor, income-nya bisa 30 sampai 50 juta. Jadi sangat mengharukan. Dan yang paling seru apa di dunia internet? Kita kerjanya cuma depan laptop. Jadi bagi yang pemalu ya, yang malu ketemu orang, aduh udah di sini aja deh, duitnya bisa lebih banyak gitu. Ini kaya bisa dipelajari. Jadi seperti tadi cerita ya, Erlan cerita dapat 30 juta, diikutnya Bayu Hasa dapat 20 juta. Ternyata di belakang ada orang yang sudah dapat 250 juta. Mudah-mudahan nanti saya yang 250 juta saya bisa bujuk-bujuk sharing di sini ya. Terus, nah ini ya, ini nanti kalau teman-teman sudah mulai bisnis di sini ya nih beberapa pilihan bisnisnya. Kan datang ke sini kan rata-rata juga ada yang punya produk ya. Jadi Bapak Ibu nih tipe apa? Jadi sudah mulai berpikir aku mau tipe apa ya? Punya produk sendiri ya udah jual. Kayak Ibu Menik ini bagus banget namanya kompor biogas ya Bu. Oh biomasa keren nih. Nggak ada yang punya nih calon Wendy kedua nih. Insya Allah ya. Atau kalau kita nggak punya produk ya udah ini yang permainan paling sebenarnya bukannya gampang ya tapi bisa kita lakukan dan kita bisa dapat income juga sama. Karena semua orang Wendy itu makan nasi. Saya udah nih Erlan itu ternyata ya nongkrongnya makan sate juga. Jadi nggak ada yang spesial lah. Mereka itu sebenarnya juga kayak kita juga. Cuma mereka itu mau kerja. Saya boleh cerita, saya itu emang dulu pernah main dropshipper seperti ini, cuma saya nggak passion ya, saya mainnya affiliate marketing. Jadi saya lebih suka jualan tanpa kontak-kontak sama konsumennya. Itu namanya affiliate mas. Kalau teman-teman milih affiliate, jadi kita nggak ketemu pembelinya, tahu-tahu kita dapat income. Tapi yang kita mau praktek sekarang dropshipper. Dropshipper ini kita harus bertarung dengan pembeli kita yang alay-alay juga. Jadi kalau kita nanti iklannya kita naikin harga yang cukup mahal terus dimarah-marahin ya harus terima ya. Nah, itu makanya saya sekarang lebih suka di affiliate. Oke, kita mulai gambar-gambar di sini. Ini saya ngomongin konsepnya dulu ya supaya teman-teman tahu gitu maksudnya dropship. Dropship itu apa sih? Jadi dropship itu begini. Teman-teman nggak usah punya stok barang. Ada ini dropship ya. Kalau nanti teknik lebih tinggi lagi teman-teman mainnya dropship internasional. Saya suggest teman-teman belajar sama Denny Santoso. Itu dropship internasional jago. Atau namanya Agung Hari Prabowo, ada namanya Agan Khalid, ada namanya Imam Herlambang. Itu orang-orang yang benar-benar bermain dropship internasional. Ini ada namanya marketplace, jadi kita akan banyak bermain di Tokopedia. Nah ini Tokopedia. Ada Tokopedia. Jadi kan sekarang teman-teman kan datang ke sini mau jualan apa ya? Waduh nggak punya produk nih. Nyarinya di mana? Aduh nggak usah pusing. Carinya aja di Tokopedia. Tokopedia itu sebagai supplier kita. Oke, kemudian kerja kita ngapain? Duduk di rumah atau di kafe, buka laptop. Kalau nggak punya laptop gimana? Beli dulu ya. Nanti gimana dong nanti? Aduh saya juga bingung juga bertanya mas kalau nggak punya laptop gimana? Aduh gimana ya? Iya ke warnet iya bisa aja sih. Terus ini nanti si pengunjung, nah ini seru ya.
Ini ada namanya pembeli kita ya. Jadi nanti teman-teman cari produk, menurut saya nanti Tokopedia itu bisa cari yang lagi tren atau cari yang kita suka. Kalau misalnya saya kasih contoh Mas Erlan aja ya, ini karena favorit. Dia jualan namanya dulu cetakan lontong. Lontong ya. Iya, Ibu tahu? Iya. Ada yang pernah beli cetakan lontong nggak di Tokopedia atau di Facebook? Berarti belinya sama Erlan itu dapat 30 juta dari jualan cetakan lontong. Ini nih kayak gini nih bentuknya ya. Panjang. Saya juga kaget dulu. Bro, lu jualan apa sih? Ini Mas, cetakan lontong. Oh, ada ya? Gue aja baru tahu ada ya cetakan lontong ya. Tommy juga baru tahu ya. Ini nih Pak nih. Orang suka makan tahu lah. Nanti beli ya, pada beli ya. Tadi belajarnya apa? Ini disuruh beli cetakan lontong sama Mas Berto ya. Nah, teman-teman di sini untuk bisa sukses di online, wow internetnya ya. Teman-teman di rumah nanti ada replaynya ya. Emang kita bertarung sama internet nih di Indonesia nih. Jangan khawatir ya. Ini Andromax saya masih punya Telkomsel. Aduh, sambil nunggu ya. Yaudah. Nanti di Tokopedia ini teman-teman misalnya ibu nih, ibu pernah di Tokopedia pernah beli? Pernah Bener? lihat di Tokopedia. Jangan lihat bu, Lagi beli. beli. Pokoknya teman-teman, kita kan mau jualan ngambil dari Tokopedia, kita harus latihan dulu. Oh, Kira-kira kalau saya beli Tokopedia, barangnya benar-benar dikirim nggak ya? Nah, jangan sampai kita udah jualan, kita ngambil dari Tokopedia, terus Tokopedia nggak ngirim. Waduh, kita masuk polisi ya. Enggak sih. Jadi contoh kita jualan pisau, pisau ini harganya 35.000. Nanti yang menentukan harga jual itu kita sendiri. Terserah. Kalau Mas Bayu Hasta tuh selalu bilang, Ber, lu ngapain ngambil untungnya cuma 30.000, 100.000 aja gitu. Karena kerjanya sama. Nah ini kita jual 135.000 teman-teman kesini. Tega ya? Iya, saya juga tuh tega banget sih. Berto, ini dia ustadznya keluar ya. Transaksi itu adalah karena kesepakatan antara pembeli dan penjual. Karena udah ikhlas bener bu, pembeli itu emang udah tahu emang mau beli. Lah ngapain dia beli mahal-mahal gitu? Orang dia mau keluarin duit, kalau nggak mau ya kan nggak usah beli gitu kan. Jadi masalah kesepakatan antara pembeli dan penjual. Pernah nggak teman-teman di sini beli terus nyesel kemahalan? Sering kan? Lah kenapa beli? Yang ada rusak lagi. Nah kenapa beli waktu harganya mahal? Karena kita nggak tahu. Karena di sana, di luar sana orang banyak yang nggak ngecek Tokopedia. Masa Mas Vincent ya, Mas tiap hari lu buka Tokopedia kan nggak mungkin kan? Tokopedia nggak mungkin gitu ya. Nah ini kita ngambil untungnya 100.000. Kita cari orang yang mau beli aja Ber, gitu repot amat sih, yang nggak mau beli ya udahlah. gitu aja sih. Terus kemudian nanti kita menggunakan di sini FB Ads. Ini Bapak Ibu saya tuh sebenarnya jujur main Tokopedia ini nggak terlalu sering ya, tapi saya banyak belajar dari teman-teman SB1M sendiri. Kita menggunakan iklan Facebook, kita targetnya ke dia. Lalu nanti bagaimana terjadi transaksinya? Transaksinya seperti ini, pakai pink ya. Nanti si pembelinya ini dia beli ke sini, bayarnya berapa? 135.000. Terus kita ngapain? Kabur. Enggak lah. Jangan kabur ya. Kita beliin barangnya ke sini 35.000. Ibu serius amat sih. 35.000 udah ada bayar sini. Dianya yang kabur, nggak ngirim. Terus gimana? Kita kan udah dapat cepet ya, balikin aja 35-nya. Enggak ya, malah rugi kita ya. Ya udah jangan ya. Jauh amat sih ngomong. Masih untung ya. Ya udah, jadi nanti dari Tokopedia-nya ini yang akan kirim ke pembelinya langsung. Nah, pertanyaannya sekarang, Mas, nanti ketahuan dong kita belinya di Tokopedia, gitu ya.
ini kan langsung ke sini ya. Jadi kita nggak namanya dropship tuh kayak gitu. Kita calo. Jadi belinya di sana, dia ngirim Tokopedia langsung ngirim ke pembelinya langsung. Nah, makanya teman-teman harus coba. Saya udah coba berkali-kali untuk meyakinkan bahwa yang dikirim itu jangan ada, ya ampun, internetnya. Dan ada alamatnya. Ya, alamat si suppliernya di Tokopedia ya. Sini aja deh. Nah, ini Tokopedia. Saya mau ceritain dulu ya. Nah, ini ilustrasi kenapa teman-teman harus tega jual harga mahal. Ini juga dari Pak Slamet Soekardi ya. Mas, di hotel itu harga aqua kan mahal sekali ya. Kok tetap ada yang beli? Karena mereka sepakat emang mau beli. Mas udah di hotel nih udah haus banget. Ada Indomaret tuh jauh banget tapi mau nggak ke sana? Ya mahal banget, ya udahlah beli aja lah gitu. Ini foto. Ada yang tahu ini fidget spinner? Ini saya beli harganya 400.000 di Pondok Indah Mall. Habis pulang saya lihat Tokopedia harganya 105.000. Tega banget yang jual ya. Gila, nguntungnya nih berapa nih? 300.000 Bapak Ibu. Nah, jadi kita bayarin sama tempatnya dia. Nah, jadi sekarang mulai hari ini, mulai sejak saya beli fidget spinner di PIM, namanya Samian nih. Kalau teman-teman lihat ini dari Amerika nih Mas, gila, gue sampai inget banget nih. Lihat nih putarannya, kalau diputar nih bisa sampai 1 jam. Ini sampai 3 detik ya udah berhenti nih. Jadi promosinya kayak gitu udah kena NLP saya nih. Wah, udah deh beli deh. Makanya abis ini udah tiap kali saya mau beli barang, saya selalu dicubit sama istri saya. Misalnya mau beli power bank nih, misalnya punya power bank nih, 400.000 nih, kecil, bagus nih ya. Ini ya contohnya ya. Ini korban sering ketipu harga mahal kan. Aduh, nah, ini power bank keren banget nih. Iya. Ini harganya nggak salah di PIM itu 300, Pondok Indah Mall ya 300.000. Pas mau beli saya dicubit. Apa tuh kata-kata saya? Udah cek Tokopedia belum? Gitu. Sesuai tagline-nya ya teman-teman. Jadi Tokopedia tuh keren banget tagline-nya. Makanya sudah cek Tokopedia, dia mau menghipnotis kita teman-teman. Maksudnya kamu kalau mau beli apa-apa cek dulu Tokopedia harganya berapa. Makanya sejak sekarang saya beli selalu di Tokopedia. Pakai Gojek cuma nambah 30.000. Gitu Pak. Udah gitu nanti Bapak bawa barangnya ke PIM. Ini saya beli lebih murah gitu. Jangan beli sama gitu. Jangan ya. Nah teman-teman di Tokopedia itu, nah orang itu kok jual Tokopedia 105.000. Dia ngambilnya dari mana? Nih rata-rata sebagian besar tuh ngambilnya di AliExpress. Coba AliExpress dibuka. Kalau dilihat di sini harganya $2, 33.000. Jadi ini AliExpress itu dari China ya. Mbak, silakan di sini ada nih Bu, rumah depan. Jadi AliExpress, jadi ngambil barang dari AliExpress, baru kita jual ke Tokopedia. Jadi kalau misalnya, nah ini jangan-jangan yang di PIM itu ngambilnya dari Tokopedia. Ya, atau mungkin kalau dia tahu di AliExpress. Nah, apakah toko itu salah jual harga mahal? Enggak, karena mereka juga sewa tempat kan Bu. Seperti itu ya. Terus bedanya AliExpress sama Tokopedia apa? AliExpress Kenapa kita nggak ke beda. AliExpress Ini Bu aja? tulisannya beda nih Tokopedia ini AliExpress. Ya Bu, kalau AliExpress itu dari Cina. Ini punya Jack Ma Bu. Punya Jack Ma. AliExpress punya Jack Ma. Nah, ini punya Pak DJ. Punya William Tanuwijaya ya, hebat banget. Yang lebih gila kan sekarang ya, udah tahu ya. Jack Ma itu mau beli Tokopedia. Waduh, Tokopedia makin serem ya. Makin tajir nih si William. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya teknik lebih tinggi itu namanya dropship internasional. Dropship internasional tuh sama ya di sini. Nanti kita kerjanya depan laptop, ada orang beli. Ini pembeli kita ya. Tapi di sininya bukan Tokopedia. Marketplace-nya apa namanya? AliExpress Bu di sini Bu. Jadi teman-teman kita yang sekarang income-nya ratusan juta juga ini mainnya di sini. Ali. Tapi kita latihannya nanti di lokal dulu aja. Beli di AliExpress. Ini kan barang misalnya kalau semua guru-guru saya belajar dari James Hudson sih. James Hudson tuh orang yang income-nya miliaran.
menggunakan gini, dia kalau beli barangnya $2, pokoknya kamu harus profit itu $10. Jadi $12. Jadi nanti untuk biaya iklan sama FB Ads. Jadi seperti ini menggunakan FB Ads. Nah ini AliExpress ini di Cina, Bu. Ini kita jualnya ke Amerika. Tambah ongkir berarti kalau Iya. beli. Pokoknya $10 belum termasuk ongkir ya, Bu. Di Cina. Nah kita ini orang Jawa. Hebat ya. Kita bisa menggunakan orang Cina sama orang, dan dia nggak tahu loh yang jualan tuh orang Jawa gitu. Kita lagi di kamar mandi lagi jualannya gitu ya, lagi sambil pup gitu kan. Saya pernah Bapak Ibu closing 7,5 juta tuh saya lagi pup, maaf ya, jualan smart detox gitu. Mas aku udah transfer ini lagi pup gitu. Wah gila. Jadi bisnis online tuh bisa dapat uang dari mana aja. Asik lah, seru lah. Nah ini teman-teman, nah ini juga ini kalau di dropship internasional itu kita menggunakan namanya Shopify teman-teman. Jadi soalnya kenapa? Shopify itu kayak gini ya. Ini toko online saya pakai Shopify. Yes. Kenapa kita harus pakai Shopify? Teman-teman bisa bahasa Cina nggak? Ini gila nih. Jadi kan bayangin ya teman-teman kalau kayak gini kan, waduh mas, saya beli sama orang Cina nih, harus pakai bahasa Cina nih kesininya. Terus saya jual sama orang bule, harus ngomongnya harus gimana chatnya, sis, masa sis gitu, sis beli sis apa, what is sis gitu. Nah, Mbak Yu, nah, teman-teman untuk mengatasi permasalahan permasalahan bahasa, kita menggunakan Shopify seperti ini ya, Shopify. Jadi teman-teman bisa ketik aja contoh Shopify-nya ini ya, Kitchen Power by Shopify. Teman-teman kalau mau lihat pemain-pemain dropship ya, orang-orang yang internasional punya, mereka itu websitenya kayak apa sih? Ketik aja misalnya niche-nya apa? Kitchen by Shopify, Power by Shopify. Jadi kita bisa lihat nih orang-orang yang main dropship. Nih, jadi bisa lihatnya di sini Pak. Nih, Cook Stop Shop, Stow Kitchen, nah ini nih. Jadi dia rata-rata, nggak semuanya ya, rata-rata dia ngambil barang ini dari Shopify, dari AliExpress. Coba ya ini ya. Coffee maker ya, $47 ya. Yuk kita buka modalnya berapa. Kita buka AliExpress ya. Ini James Hudson nih yang ngajarin saya. Mau tahu nggak kompetitor kita jualannya gimana caranya? Ngambil untungnya berapa sih? Cup coffee maker. Ketik aja ya, cup coffee maker. Nanti cari yang sama ya. Tuh ini mirip kan? $17 ya. Dia jualnya berapa? 47. Jadi untungnya berapa tuh ya? 20 ya. Wah, lebih maruk lagi 200.000 ya. Hah? 30 ya? Iya. Nanti ada yang beli nggak? Ada. Emang yang beli orang Amerika sering buka AliExpress? Enggak. Dia pikir yang kirim itu. Nah dulu ada pertanyaan bagus ya. Lah mas nanti begitu kirim barangnya terus pengirimnya dari China gitu kan. Rata-rata kalau ini kata Mas Imam Herlamang, orang nggak peduli kok gitu. Mau ngirimnya dari mana? Pokoknya barangnya sampai. Nah kalau di Amerika itu kan uangnya banyak sekali ya. Jadi kalau mereka belanja itu mereka nggak mikir. Jadi kalau mau main yang dropship internasional, kalau kata James Hudson itu, kalau bisa jualnya tuh jangan yang mahal-mahal, yang harganya 5 juta, 4 juta. Karena kirim barang AliExpress sampai ke Amerika itu 40 hari. Jadi siap-siap dimaki-maki. Makanya setiap kali Shopify kita harus ada tulisannya pengiriman 30 hari. Dengan jual harga yang $10 ini, ya udah mereka juga lupa kok. Kan uang 100.000 buat mereka kan kecil kan. Ini beli ini 100.000. Kok belum dikirim-kirim. Mereka nggak sadar tiba-tiba 40 hari baru datang. Gue kapan belinya ya gitu. Tapi kalau misalnya barangnya mahal, wah Bapak Ibu dikejar-kejar gitu. Jadi mainnya kita per $10, 100.000. Nah ini hitung-hitungannya ya.
Nah, teman-teman pertama harus belajar gimana belanja di Tokopedia, yang kedua di AliExpress ya. Supaya kita tahu. Ini saya beli barongsai bener-bener 40 hari. 40 hari beli barongsai ya. Jadi saya setiap kali udah beli di AliExpress buat latihan. Kira-kira nanti kalau saya ada yang beli di Amerika bener-bener dikirim nggak sih? Ternyata bener dikirim. Oh ya, ini saya kecepatan ya, nggak apa-apa ya, kan mau praktek nih. Ya, apa? Mungkin banget mas. Ya udah nasibmu mas. Jadi di dunia ini mah ada orang baik, ada orang jahat gitu. Kalau nggak ada orang jahat, hidup ini nggak seru pak. Harus ada orang jahat nih. Jadi kita banyak. Bu Menik orang baik, Pak itu orang baik, Bu Fitri orang baik, teman-teman orang baik semua. Nggak ada maling, nggak ada berita, nggak ada TV nggak laku dong. Gitu. Jadi harus ada orang jahatnya. Biar seru. Nah ini teman-teman nanti gini ya. Ini saya udah tes kemarin beli fidget spinner. Jadi saat kita nanti ada pembeli di Tokopedia, apa yang kita lakukan sih sebenarnya? Kita ke Tokopedianya di sini. Kita ke Tokopedianya, contoh ya, jualan apa ya? Ini apa sih? Memang Tokopedia-nya nggak melakukan screening gitu Bentar, Bu. masuk ke situ. Oh iya Bu, nah itu dia. Bener. Jadi kita nggak bisa. Enggak, bener Bu, Tokopedia itu juga masih belum terlalu ini ya, sempurna. Bugnya masih banyak Bu. Jadi masih banyak orang yang kan sekarang ada tools ya, dropship engine, instan toko yang instan. Jadi nyomot dari Bukalapak ditaruh di Tokopedia kayak gitu. Jadi kadang-kadang ini bugnya masih banyak sih. Makanya mudah-mudahan pas Jack Ma masuk ini perbaikannya luar biasa nih menurut saya. Jadi kita sebagai yang jualin agak tenang. Saya ini berapa kali ketipu juga ada Bu. Beli itu sampai 2 kali. Beli tatakan laptop. Cuma 100.000 sih, cuma 2 kali ketipunya. Beli tatakan laptop di supplier, ini nggak dikirim. Beli yang kedua nggak dikirim juga. Di Tokopedia. Ya, di Tokopedia. Tapi dibalikin sama Tokopedia kan duitnya. Hmm. Ditahan. Dia nggak akan. Apa? Iya, nanti coba saya cek ya. Uang kita Cuma aman kalau kok. istilah kita masih ini, tapi kalau orang lain yang udah nyamakin itu nasib kita nanti gimana? Ya, Kalau tenang aja barangnya Bu. belum Tenang. sampai biasanya nggak di okein, ditahan. Duitnya ketahan ya? Iya, mudah-mudahan masih ada ya duit saya. Coba-coba ya saya masak. Apa? Jangan konfirmasi terima. Oh iya. Kalau AliExpress kalau nggak salah juga ditahan. Ditahan ya. Transfernya saya sampai lupa transfer Nanti kemana ya. transfernya kalau udah barang diterima sama Coba ya. Saya sampai nggak peduli. Coba nanti saya lihat ya. saya pusing. Oke, nah ini contoh seperti ini nanti kita belinya di sini. Di Shake ya. Nah, contoh nih Shake ini 100.000 berarti jualnya berapa? Ya 200 kali ya. Atau 150 lah gitu ya. Nanti kita belinya di sini, beli. Ya, oke, masuk lagi. Ya udah nanti pas masuk itu ada di sini ya, di sini tuh ada masukin dropship. Anda kirim sebagai dropshipper. Dropship. Dropship ya udah, nanti dicentang sini, tulis pengirimnya siapa, Adit misalnya. Jadi saya ngetes ke rumah saya sendiri. Nah ini nanti di sini keluar from Adit nomor HP kita. Jadi nggak ada nomor si suppliernya. Nggak ada tulisan ini dari Tokopedia. Jadi orang taunya yang ngirim yang benar-benar kita. Jadi kalau misalnya dia nelfon Mas, makasih ya udah sampai gitu. AliExpress, waduh saya belum coba ya. Saya belanja doang sih kalau di AliExpress. Harusnya sih ada ya. Coba saya tanya ya. Ada kayaknya? Harusnya ada ya. Kan ini kan pasti biasa Tokopedia. Saya jujur ya, saya itu nggak main ini ya. Saya lebih ke affiliate. Ini saya menceritakan apa yang Erlan lakukan gitu. Oke, dah. Yuk sekarang kita mulai. Mau ngapain tadi? Itu saya sign in dulu ya. Nah, kenapa latihannya kita harus belanja dulu? Nah, ini contoh ya, saya beli barang saya tapi dia responnya baik. Jadi kita kontakkan sama suppliernya kan. Suppliernya bilang,
Kan barang saya tuh udah sampai ke kantor pos loh. Saya foto nih, kok barangnya nggak ada ya, ternyata dari kantor pos sudah balik lagi ke Cina lagi. Jadi saya minta kirim lagi, bayar lagi $50. Ya ampun. Jadi seperti itu. Nah yuk kita mulai yuk. Internetnya. Ya ini AliExpress mau kasih lihat loh teman-teman, misalnya seandainya nanti jualan terus barangnya kok di sana nggak sampai, kita bisa kontak sama suppliernya. Nah, ini saya kontak sama suppliernya. Ini message Android nih. Do you get my email but address? Aduh, saya belum balas lagi. Ntar aja. Ini saya cerita, kok barangnya nggak sampai sih gitu. Ini bahasa Inggrisnya pas-pasan lagi. Nah kita bisa kontakkan kayak gini nih sama suppliernya. Oke, yuk lanjut. Sekarang langsung kita buat ya. Jadi langkah pertama teman-teman harus membuat toko online-nya, membuat website. Nah kabar baiknya, ini cara ini ya, cara simpelnya. Kabar baiknya si Facebook itu udah sediain ininya, apa namanya, toko online-nya. Yuk bagi yang udah buka laptop yang ada internetnya, kita akan berkutat terus di segitiga kecil ini. Nih. Iya, ini penentu nasib bener Mas. Di segitiga ini nanti kita akan buat namanya toko online itu toko online. Kalau kita nggak punya toko online, Facebook tuh sediain yang disebut dengan fanpage. Kalau saya bahasanya fanpage itu toko online yang kita buat di Facebook. Itu aja Bu. Lalu kita semua udah buat. Berarti Ya. karena ini toko online, artinya apakah yang di Facebook itu harus selalu diiklankan atau bisa aja tidak diiklankan? Itu terus apakah Bisa. orang Saya ngerti itu, maksudnya. teman kita di situ tuh melihat fanpage Bisa. kita, Jadi ada misalnya fanpage kita nih diiklankan. Yang kita iklankan pisau. Terus kita misalnya posting kalau lagi. di situ ada 50 produk, tapi yang kita iklankan hanya satu Iya, produk, bisa. 10 produk, bisa. Bisa, yang lain bisa kelihatan kalau orang itu pernah komen like, Oh, gitu. pernah nge-like Berarti fanpage-nya. hanya orang yang nge-like, Yap. yang nge-like fanpage-nya itu Mm-mm. apakah Bisa orang jadi, tapi yang, nggak semuanya ya. orang yang nyelonong ke situ, atau misalnya orang yang kesamber oleh iklannya pas pertama misalnya. Ya harus masuk dulu ke dalam fanpage-nya. Oh, berarti dia nyelonong ke dalam Yap. fanpage-nya, memang Yap. longok gitu ya. Iya. Oke, create page ya di sini. Toko online fanpage bisa isi produk lebih dari satu, bisa supaya hemat budget. Budget itu bukan fanpage-nya ya, budget itu per iklannya ya. Mas, Shopify itu harus buat website sendiri atau sudah? Shopify bikin, harganya kalau saya bayar 700.000 per bulan untuk toko online saya ya. Nyimpan videonya, nanti ada replaynya Mas. Mas, rekomendasi supplier Tokopedia. Nah ini kita nanti mau menggunakan namanya Oderlo, jadi bisa tahu mana yang lagi tren. Pernah dibahas ya kan, kita praktek hari ini. Ini Mas Prandika, nanti lihat yang replay webinar sebelumnya aja tuh, beda-beda materinya. Shopee.id saya belum pernah ya. Wah, makasih Mas. Aduh, banyak banget ya, nanti dulu ya. Udah sampai sini. Kita klik brand or product ya. Kalau teman-teman punya produk sendiri, kalau saya kan bakso Kemon gitu ya. Coba mau jualan apa ya? Kita coba latihan jualan fidget spinner aja ya. Nah ini per niche ya. Kalau misalnya kita mau jualan apa, ya udah kalau per niche supaya nanti bisa jualan macam-macam, kita Best Toys Indonesia misalnya gitu ya. Milih judulnya. Bebas. Kalau punya merek sendiri, kayak saya kan ada bakso Kemon kemarin, langsung mereknya Bu, jadi langsung nge-branding. Tapi kalau nggak punya merek, ya udah ciptain nama sendiri juga nggak apa-apa sih. Ini, oh sorry, nggak usah fidget spinner deh, ini aja ya. Apa namanya? Ibu-ibu aja ya.
Kitchen aja disesuaikan. Kitchen Indonesia Bu. Oh iya, kategorinya belum ya. Apa ya? Kitchen, get started. Tampilan ini update sama. Bisa sih sama Pak, cuma agak susah aja Pak. Kita kan banyak ketik kan. Ini kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu Oh iya ya. dalam satu halaman atau itu beda-beda? Kita milih tuh tadi Bu. Kalau kita nanti punya, kemarin saya udah bahas tentang restoran ya. Kalau kita brandnya di restoran, kita pilihnya sebelah kiri tadi tuh. Lokal bisnis ya? Lokal bisnis. Oh berarti beda halamannya beda. Beda. Oh, gitu. Nah, ini terus kasih fotonya ya. Jadi kan namanya toko tuh harus ada fotonya. Udah sampai sini belum? Nggak ada yang praktek ya? Ya udah deh, liatin aja ya. Masih bingung ya, kecepetan nih ngomongnya ya. Oke, udah. Kitchen Indonesia seperti ini. Yang pokoknya lihat aja sekilas, di rumah tuh bisa kok gini sendiri gampang. Ada replaynya juga. Terus Ini di siapaan itu? hmm? Yang gede. Ini yang gede. Terserah Bu, semangka boleh, anggur. Ini gambar Bu, ini gambar kalau toko kita. Oh barang-barangnya gitu loh. Bukan Bu, ini kan cuma desain toko aja, desain toko. Ya misalnya kayak gini ya, ya deh Bu, Ibu kan mau diisi. Jadi kan orang itu nanti masuk ke toko kita, dia nanti ngelihat, oh dia akan ngelihat ibaratnya pintunya Ibu kayak apa sih gitu, tokonya kita lah. Bannernya yang di bawah. Nah, ini diisinya sebenarnya apa aja sih yang berhubungan ya? Enggak. Oh pixelnya ya. Ya ampun. Oh, udah gini. Enggak sih, kalau capture itu nggak ketahuan Mas. Aman. Yang penting nggak ada watermarknya aja. Oh boleh, ini screenshot punya orang boleh. Yang penting jangan ada. Kan gini, siapa yang ngomong ya? Orang kalau udah masukin Google dia harusnya udah pasrah. Barang foto dia akan diambil orang lain gitu. Makanya hati-hati masukin. Ya kamu kan udah mempublikasikan. Ya kalau orang ambil salah kamu sendiri dong gitu. Cuma kita emang bisa protes. Cuma ngapain? Ya udah. Apa? Oh, namanya like shot screenshot. Ini ya. Like shot screenshot. Kalau pakai Apple tinggal komen shift 4 ya, komen shift 4. Kalau pakai Apple komen shift 4. Kalau misalnya ini download aja nih. Apa namanya? Like shot screenshot. Ini ya, download ini like shot screenshot. Nih, like shot screenshot. Waduh, saya belum coba. Ini Bu, ini tuh. Nanti kalau udah di-download, ini bagus ya, like shot screenshot tuh kan buat bikin meme. Ini nanti tinggal klik ininya, si gambar Peter Pan ini. Tinggal gitu tuh. Tahan. Terus kita bisa, iya kita bisa iniin tuh, misalnya kayak gitu. Tuh. Bisa ngedit langsung, keren banget. Ini gratis lagi. Oh iya, keren nih emang, gratis. Oke. Nah, teman-teman nanti gini ya, terus ngeliat ke Tokopedia, pilih barangnya. Oh iya, ini saya belajar dari Pak Slamet Sukardi. Biasanya saya jualan nggak pernah ngitung ya. Jadi kita sebelum mulai kita bikin goal dulu. Goal misalnya kita mau dapat 30 juta per bulan. Maka kita breakdown ya Bu. Makanya kita ngejar profit kan 100.000. Kayak kata Mas Bayu Hasta nih. 100.000 profit. Kita kejar untuk dapat 30 juta berarti sehari berapa?
10 piece. Maka sehari dapat 1 juta, ya kan? Per hari. Maka sebulan jadi 30 juta per bulan. Nah, inilah hitungan kenapa teman-teman kita bisa dapat 30 juta per bulan. Jadi juga bukan cuma asal ya. Jualan-jualan toko dropship ya, terus laku berapa nggak tahu lah, pokoknya laku aja lah gitu. Nah, kita udah bisa kira-kira. Nah, kalau mau dapat, kalau misalnya profitnya cuma ngambil 50.000 gimana? Ya berarti kita effortnya lebih, berarti kita harus jual 20 piece ya, 1 juta juga, 30 juta. Nah, ini jadi di sini. Ini teman-teman nanti one day saya undang lagi Erlan deh, bener-bener yang bener-bener pelaku ya. Cuma kan kalau Erlan saya undang tiap hari ini juga nggak, kasihan juga, dia kan punya keluarga juga. Makanya ini saya mewakilkan. Ya udah, kalau mau dapat 300 juta berarti di sininya Bu Menik bikin 100 piece. Ya kan? Di sini 10 juta per hari. Nah, ini ya hitungan 300 juta per bulan. Ini hitungan si teman kita member SB1M yang income-nya di atas 200 juta tuh kayak gini. Oh, keren Bu Menik praktek. Ayo Bu, udah. Ya wis. Udah di save Bu. Iya, di save. Di save. Oke, udah ya. Udah jadi semua ya. Wah, keren Bu. Ayo Bu. Aduh, siapa tahu Ibu langsung closing Bu. Yuk. Sekarang ke Tokopedia cari. Ini cari misalnya kita contoh kitchen aja dulu ya. Kalau Mas Erlan bilang itu kalau cari produk tuh yang aneh-aneh gitu, yang nggak biasa. Sebenarnya ini kita sesuai passion kita aja, milih aja. Ini kan banyak banget produknya ya. Apa kita ngorder dulu sekali ya? Nah, buat latihan sih mendingan order dulu Bu. Gimana sih cara bayarnya segala macam. Iya, kita sama, Ibu sama saya sama, kebiasaannya belanja. Iya. Iso. Hey. Like shot, screenshot. Oke, ya ampun, internet lambat. Kalau teman-teman internet cepet, Produk yang ada di situ tuh anytime berubah atau ini terus iya aja berubah gitu? Bu, Berubah terus. Jadi berubah. kalau besok kita buka bisa jadi ini lah. Bisa. Makanya Erlan tuh waktu jualan lontong sampai suppliernya nyerah. Mas udah Mas, jangan jualan dulu, barangnya habis gitu. Barangnya habis. Nah, makanya si Erlan sekarang income-nya udah di atas 100 juta. Dia itu kalau nanti tingkat lebih tinggi, kita jangan dropship lagi Mas, tapi nyetok barang belinya di AliExpress gitu. Jadi kalau kita misalnya nggak punya produk, ya mainnya di sini aja dulu. Nah, ini contohnya jepit panas magnet silikon. Oh, yang pertama kali teman-teman lihat di sini udah terjual berapa? Ini terjualnya 0. Wah, bahaya nih. Orang ini baru mulai jualan, belum pernah jualan. Yang ada uang kita masuk kantongnya dia lagi. Cari yang jualan. Harus dari laptop, Pak. Aduh, akun internetnya.
Telkomsel bagus ya? Coba ya, saya pakai Bolt ini. Tapi bagus kan, Bu? Oh, iya. Udah main dropship. Wes, saya Vincent yang sih. Oh, God. Ya pokoknya cari yang ini ya, cari yang. Nah kan kita ngetik satu-satu nih, oh ternyata belum terjual masih nol, ini masih nol. Ini misalnya kita udah milih tag gitu ya. Iya, cari pokoknya yang udah terjual lebih dari 10 Bu, cari itu udah terjual nol. Kalau yang berbintang bagus. Bintang bagus. Oh bisa juga. Oh ya ini, iya ini taktiknya macam-macam ya. Nanti seru nih, teman-teman punya gaya masing-masing cara milih produknya. Nah itu bagus tuh Bu. Ya udah itu ambil Bu. Ya ambil Bu. Nah bagus tuh kalau diskusinya makin banyak makin bagus. Responsif. Nah ini pakai Ordelo mantap banget ya. Ini Ordelo udah tutup. Ini kadang-kadang tools gini bagus, cuma kadang-kadang kita banyak mikir gitu. Ini kepake nggak sih gitu? Buat apa beli ya? Begitu tutup baru, aduh mau beli nggak ada. Ini kita bisa lihat last 7 days. Ini mempersingkat waktu kita sih sebenarnya. Nasibnya itu gimana harus milih itu? Apa? Apa yang dilakukan? Gimana Bu? Nanti kan udah milih produk itu kita pilih, terus apa yang kita Ya udah, sip ya udah. Kayak gini ya. Sebentar Bu, ini. Ibu makannya ngadep sini Bu. Itu ada di sana. Gimana caranya ya? Nah ini enak banget ya, Ordelo tuh udah kasih tahu, jadi kita nggak usah pusing-pusing nyari barang yang lagi laku. Ini dalam 7 hari kemarin yang laku itu ini, artinya banyak. Kalau misalnya di Tokopedia banyak laku, berarti bukan orang konsumen langsung ke Tokopedia juga, bisa jadi yang beli itu adalah para dropshipper juga. Oh, jadi kita nih nyontek sebenarnya dropshipper itu lagi pada main apa sih? Kita bisa ngintip di sini nih. Berarti main ini, cuma mereka tinggal naikinnya ada yang 50.000, ada yang 100.000. Keren banget lah ini, serius. Ini loh, ini udah Ordelo. Oh ya nih catat aja ya kalau mau beli di sini. Apa namanya? Mudah-mudahan masih buka ya. Udah tutup ya? Udah sempat beli belum? Bukayuk.com/Ordelo. Hah? Akan segera, masih bisa dong ya? Ini bukayuk.com/Ordelo, masukin kupon SB1M. Nanti dapat diskon 500.000. Harganya sebenarnya 1,2 juta. 1 juta berapa sorry? Buat 1,2. Nanti 1 jutaan ya? Saranku sih ya nggak tahu ya, kalau nggak main dropship sih nggak perlu ya. Tapi kalau saya sih senang aja ngeliat apa yang main seperti ini ya. Nah ini kan kayak gini ya 10.000 ya. Orang beli. Bukan 10.000 perak. Jadi contoh di sini Bu. Contoh. Saya jual ini aja. Ibu dan bayi ya. Semacam aplikasi gitu. Jadi Tokopedia sama dia di scrap Bu, dikumpulin mana yang laku-laku, dikumpulin, dipajang di sini. Jadi kita nggak usah ngeklik satu-satu. Nggak gratis. Apa? Nah ini contoh baju hamil aja ya. Nah ini saya suka banget nih. Nah ini ada statistiknya, keren banget ya. Ini udah kejual 1.600. Dan ini kalau diklik di sini langsung larinya ke Tokopedia-nya langsung si suppliernya. Masih bisa ya? Ini tanggal 26 katanya. Kayaknya masih bisa sih. Coba aja Mas. 209. Kalau pakai diskon 200.
Iya, nanti dikirim. Iya. Oke nih ya. Kita nggak ketemu video dulu apa enggak? Nanti kan kita harus beliin itu, harus daftar Bu. Oh, kalau daftarnya kalau langsung di kalau sekarang Daftar dari sekarang aja Bu. Mumpung Tokopedia masih ada. Kalau nggak ada nggak bisa daftar. Ini terserah aja sih sebenarnya Bu, mau daftar kapan. Besok juga boleh. Kemarin aja Bu daftar. Kemarin. daftarnya gimana? Daftarnya Ibu nanti ke depan ketemu Mas Agus di depan. Maksudnya daftar Tokopedia Heeh. Mas, gitu ya. Iya. Aduh. 10 menit Ini nih. apa nih, kita nyari apa nih? Menghibur sekali. Ini nih baju hamil. Oke, udah terus. Iya ya jadi Kok jadi? gara-gara Bu Menik nih jadi kemana-mana sih. Nah ini contoh ya, 1.600 harga 37.000. Kalau nah gini tekniknya, kalau teman-teman mau pecah telur cepet, yang untunginnya ya 5.000 aja lah gitu. Oh, Jadi misalnya 45.000 terus ada ongkos kirim, untung 5.000. Yeay. Yang penting pecah telur dulu Bu. Ongkirnya tahu dari mana? kan DS Nanti ya. biasanya ada aplikasi dan di sini kita bisa pura-pura beli dulu Bu, nanti bisa kelihatan angkrik. Makanya nanti kita bisa lihat Jane juga ya. Nggak bisa dibeli. Ini harganya 37.000 ya. Nanti kalau udah advance ya jualnya agak tinggi aja. Karena kalau Ibu jual harga 137.000 nanti siap-siap ada cacian makian ya. Nanti saya kayak kasih contoh deh. Hah? Beli bagus Pak itu. Lebih murah dari orang. Oh, ada lagi ya? Dropship engine. Oh, yang paling lari. Oh, nah. Itu acuan aja. Itu acuan. Dari situ ragu-ragunya. Sekarang gini aja teman-teman, kalau mau ikut praktek bareng, ketik aja baju celana hamil cari yang ini aja. Tadi katanya yang tadi. Iya Bab, Ibu terserah Ibu mau jual apa. Kan saya lagi hamil nih. Makanya udah hamil. Ini contoh aja. Ini gila ya. Saya jual Smart itu sampai 500 paket teman-teman. Sekarang udah nggak pede lagi kalau ketemu orang gitu karena berat saya naik 20 kilo malah. Karena kalau udah online, Bapak Ibu udah lupa Bu. Makan dulu. Nah ini nanti tinggal fotonya diambil pakai like shot screenshot tadi. Selain langsung itu nggak bisa. Bisa Bu pakai kamera sendiri foto nanti colok USB. Bisa kan? bisa. Terus diklik Pakai apa saya nggak tahu Bu. taruh di mana? Affiliate, like shop katanya. Enggak Pak. Saya hanya berpikir gini, Supaya kalau tenang. misalnya Iya saya ya. ngambil screenshot dari sini, saya berpikir peluang orang itu akan melihat bahwa kita itu ngambil dari Tokopedia itu besar gitu. Oh iya benar Saya bagus Bu. hanya berpikir kalau Betul. ini tak modifikasi sedikit. Betul. barusan gitu Oh iya ya. ya benar Bu, bagus banget. Jadi anytime orang lihat bisa jadi loh, Yes. ini emang kualitasnya beda loh gitu. Saya hanya ingin berpikir seperti itu. Bisa bagus Ibu. Waduh Ibu cemerlang banget. Tepuk tangan dong buat Bu Menik. Yes. Bu jadi bener-bener. Jadi teman-teman kalau ini kan Erlan juga kan gini. Kalau di Erlan tuh mikirnya gini. Udahlah kita mau yang cepet aja dah. Pokoknya dapat uangnya cepet gitu. Jadi nggak usah mikir cari foto-foto. Cuma kalau Ibu mau lebih kreatif, berarti gini aja. Ketik aja Bu. Misal celana hamil. Cari yang mirip-mirip. Jadi jangan beda banget ya. Celana hamil. Sekali bayar Mas. Dan cari yang mirip-mirip ya sama dia ya. Nah ini kita capture-nya yang ambilnya dari ini sama si James Hudson juga ngajarin kayak gitu. Kamu jarang ngambil barang yang fotonya di AliExpress, tapi ambilnya yang di Google aja, cari yang mirip-mirip kan suka ada gitu kan. Nggak, maksudnya ini saya bikin sama sih barangnya saya ambil dari situ, tapi tak tambahin dikit-dikit air kayak apa gitu Ya ya. bisa Bu. Bisa. Misalnya kan jadi sesuatu yang tidak sama persis gitu. Betul. Betul. Ya.
Sampai mana tadi ya? Ada Pak. Aduh. Ibu nih. Oh iya, sini ya. Oh ya, oke, teman-teman sekarang udah jadi nih tokonya. Yuk kita taruh, kita pajang. Di sebelah mana? Hmm? Tadi fotonya tadi ngambil, saya geletain di mana Iya. saya pikir ini capek-capek. Nah, taruh di lantai Bu, sini aja nih, nah taruh sini. Bentar Bu, bentar. Aduh. Saya harus nonton film horor nih kayaknya. Tunggu ya, mana ya? Klik di sini. Aduh, internetnya Bu. Apa Bu? Ini di sini. Tes. Iya tuh digeletain sebelah mana nih foto ini? Tes. Wah, ini rusak nih, gara-gara Bu Menik nih. Halo? Udah teriak. Nah, oke, ini langsung kita klik di sini ya. Nanti ada gambar ininya nih. Masukkan fotonya. Ini internetnya jebol lagi ya. Kita ganti lagi ya. Telkomsel. Iya ya, WhatsApp. Jadi kayak update status Bu. Sekarang bisa ya. Kadang baru tutup. Mas Vincent belum beli Mas. Ini testimoni order lo tuh banyak banget loh. Terima kasih ya Mas, saya langsung closing banyak gitu. Karena kita enak banget, kita tinggal nyontek apa yang lagi laku di enak banget ini. Tulisannya ada batasannya nggak? Minimal berapa gitu? Bebas. Oh enggak Bu, harus umur 17 sampai 18 tahun Bu. Enggak bebas. Nah ini Hurufnya ini bebas apanya? ya? Untuk ini Tulisannya. etalase. Nah Yang ini red nih ya, ini aku nyontek si Erlan doang ya. Jadi gini, ambil fotonya. Ini open gitu ya. Terus ininya apa? Tulisannya apa? Tulisannya mah ngambil dari Tokopedia-nya aja Bu. Sini. Tuh dia udah kasih deskripsinya, enak ya. Tuh ini tinggal copy paste deh. Nah nanti ini sorry, bener bagus. Ini masukin notepad dulu ya, masukin notepad dulu supaya linknya hilang. Dan ini kita cek ada linknya nggak. Kadang-kadang dia suka nyelip nih karena tahu orang copy paste semua. Nggak bisa di Word. Bisa di Word bisa. Masih nyangkut ya? Bu nggak boleh Bu, jangan di Word. Di notepad paling aman. Notepad nanti dia nggak ada barang. Di notepad itu atau di Friendster Bu. Di sini copy paste di sini ya. Oke, ini pilihan order. Ini nggak ada ya, udah aman sih kayaknya. Nggak ada tulisan. Hati-hati ya, suka di tengah-tengah nyempil nih. Nyempil linknya dia. Terus paste di sini, di paste ya. Terus udah kasih copywriting dikit nih. Bunda, ayo beli di sini ya. Hamil beli. Ya enggak. Langsung WA saya di kasih nomornya ini aja deh. Fikar. Biar dia bingung. Cowok. Ya ntar kalau ada yang mau beli baju celana hamil dia bingung, biarin aja. 818. Saya sering ngerjain istri saya nih gini juga. Kamu jualan payung Hello Kitty ya? Banyak banget yang nanya payung Hello Kitty gitu. Saya pernah jualan payung Hello Kitty. Harga mau untung berapa ya? Mau kaya cepet atau kaya lama? Kayak cepet ya. Kalau kayak cepet ya untungnya 100.000 ya. Tadi 37, untung 50.000 aja deh ya. Berapa tuh Bu? Berarti namanya jangan nama kita ya Mas. Ini bagus, ini seru ya. Maksudnya waktu kita jualan ini nggak kelihatan kita yang penjualnya, hanya kelihatan ininya apa namanya Kitchen Indonesia ini. Jadi orang nggak akan tahu kita yang jualan, jadi kita ngumpet Bu. Jadi kalau dimarah-marahin ya biar nggak apa-apa, yang dimarahin kan tokonya. Saya hanya berpikir bahwa ini tadi kan katanya resikonya kalau misalnya itu nggak dikirim kan akan kredibilitas kita jadi taruhan gitu ya. Di sini Saya sih. berpikir ke sana gitu. Iya. Cuma itulah Bu, rezeki kan sudah ada yang ngatur.
Itu ngeles kalau nggak closing ya. Kamu belum dapat income ya kan, rezeki udah ada yang ngatur Tuhan ya. Nggak ketahuan. Orang taunya Kitchen Indonesia. Yang bikin Tommy nggak tahu. Ini Tommy nih, Ini nggak masuk ke bentuk akun ini gede kita, banget gitu kan, kita kan. Itu kan dari akun kita bukan? Iya, dari akun kita, tapi waktu tampil ke orang-orang nama kita nggak muncul. Ya, ntar kita mau iklanin ya. Ibu tahu nggak yang punya Indomaret siapa? Iya, kayak gitu lah kira-kira. Apa hubungannya ya? Apa hubungan? Oke, nah sekarang kita langsung ke sini lagi ya. Udah semua teman-teman udah bikin ya. Ada yang ngikut nggak? Kalau ngikut malah bingung ya. Tapi Pak itu gampang ya gambarannya. Bu, ini asli gampang banget asli. Udah Bu, posting di sini. Sekarang kita masuk sini. Create ads. Create ads. Jadi kalau bahasa Indonesia apa? Buat iklan. Oke, create ads di sini. Wah, ini yang seru tuh di sini. Jadi bikin satu iklan itu 5 menit lah. Jadi asik banget bikin. Ini iklan-iklan Facebook ya, teman-teman. Kurang kemana? Udah ya. Fitri udah pernah coba belum, Fit? Coba deh, seru deh. Serunya tuh kita ngobrol sama ibu-ibu rempong ya. Mahal banget sih. Ini bisa diedit nggak fontnya dan lain sebagainya Bisa gitu? Bu, tambahin bunga-bunga. Enggak Bu, jangan Bu, ngapain diedit? Udah kita penting Itu posting. jualan. yang penting jangan Bu. Oke teman-teman, ini iklan Facebook ada 3. Nah biasanya kalau teman-teman punya restoran atau kafe, mainnya yang ini ya, awareness ini ya. Kalau ini untuk dropshipper tuh di sini. Nah tingkat lebih tinggi nanti kalau main dropship internasional mainnya web conversion di situ. Itu nanti ada pixel jadi kelihatan belinya apa, orang beli berapa, kita modal berapa, tuh keren banget di sini web conversion. Di sini. Ini Bu. Bu buka Facebook. Mantap nih Pak itu. Makasih Pak. Bu 275 ya Bu per 2,5 jam. Repot mentor. Di sini ya create ads. Oke, sip. Kita pilihnya karena kita nggak punya website berarti engagement ya. Engagement ya. Mas tuh nyoba ya? Langsung iklan beneran ya? Oh iya, ya, terbitkan aja Bu. Engagement. Nanti kita ulang yang kedua deh Bu. Engagement. Terus ini pilih ya dropship, misalnya baju hamil. Nah ini Rifanda. Maksudnya Rifanda tuh yang handle. Yang handle siapa gitu contoh. Saya gitu. Apa? Di sana saya gitu. Iya ibu gitu supaya tahu kita waktu ngiklan kan gini kalau Mas Erlan itu kan mainnya udah pakai CS ya. Jadi iklan banyak sekali ini untuk CS siapa, ini CS siapa nanti bagi hasilnya kan di situ. Mas, bedanya buat iklan sama apa tadi bawahnya itu apa itu? Beriklan sama Nggak usah Bu, ikutin aja lah Bu. Nggak usah bawahnya, nggak usah Bisa dibahas dulu. bedanya tulisannya Bu. Di sini apa sih Bu? Di sini sorry. Ini ya. Create ads aja Bu, create ads. Itu apa bahasa? Bahasa Indonesia Pak? bahasa Indonesia. Buat iklan. Apa? Buat iklan aja Bu. Bedanya ada depannya M. Oh, yap. Oh iya, oke ini. Oh gini, tadi engagement Pak. Engagement. Oke, kita ulang ya. Kita ulang nih Bu, kita ulang Bu. Pilih yang sini. Terus buat iklan. Terus pilih yang engagement tuh bahasa Indonesia apa ya? Tunangan ya. Cuma engage apa ya? Interaksi ya Mas? Ya, interaksi di sini ya. Interaksi ya. Interaksi. Terus kasih nama supaya kita tahu ini dropship gitu ya. Jualannya apa? Celana hamil. Yuk Mas. Yap.
kasih tahu dropship. Fanpage saja mas. Nanti bapak pakai nama mereknya usaha bapak aja. Jadi sama seperti ini, cuma bedanya namanya nama usaha sendiri aja. Udah jualnya tadi pas posting itu jangan produknya Tokopedia, toko sendiri aja. Apa pak? Engagement juga. Bapak kan tadi bikin fanpage-nya dulu kan, diisi produk-produk sendiri. Nah jadi gini, kita mau di iklan ini kita mau ngambil yang tadi kita posting. Nah saya kasih gambaran dulu ya. Nah ini ya. Jadi teman-teman, ini urutan iklan ya. Kita buat namanya fanpage. Ya. Ini produk kita gitu ya. Kita buat fanpage dulu. Baru dari fanpage ini kita iklankan tulisannya gimana sih? Gini mas. Engagement atau bahasa Indonesia interaksi ya mas? Apa? Nggak ngerti mas. Kan izin dengan PPE. Dulu bahasanya PPE sih. Oke, sudah. Sekarang dibalik. Gimana bu? Dropship. Oh iya, dikasih nama aja. Itu mah suka-suka kita aja bu. Wah, ini dia. Sekarang kita mari bertempur. Ini yang seru. Tadi kan kita lihat ya, yang jual celana hamil itu orang mana? Orang Jakarta ya? Kan kelihatan di sini ya. Nggak kelihatan ya? Ada di bawah. Ini Jakarta, Bunda Wulan. Nah ini kita, kalau kita misalnya ordernya sehari udah 10, kan capek ya tiap kali order gitu. Nah kita udah bisa kirim pesan. Nanti kita kirim pakai Excel. Ordernya 10, alamatnya kirimnya ke sini gitu. Jadi kita kayak WA-an sama dia. Jadi udah akrab gitu ya. Chat ya. Oke, langsung kita contoh kita jual di mana ya? Jakarta aja deh biar ongkos kirimnya murah. 9.000. Iya, Jakarta. Sama Jakarta 9.000. Oh, 9.000. Wih, thank you mas. Berapa kilo tuh mas? 1 kilo. Oh ya, gitu. Ya jadi kira-kira. Oh ya tadi waktu kita posting itu jangan lupa ya, belum termasuk ongkir. Udah untungnya cuma 5.000, ongkos kirimnya 9.000 lagi. Kita yang nombok, tapi yang penting kesenangan kita tuh jauh lebih berharga daripada uang 5.000. Pecah telur dari internet lo perdana gitu kan. Rugi nggak apa-apa pak, pecah telur gitu. Ruginya nggak seberapa, hati senang itu kan cinta itu nggak bisa dibeli dengan uang ya. Ini kita pakai duit. Nah ini keren banget. Kita berarti jadi ini konsepnya gini. Kita bilang Facebook, aku mau jual celana hamil sama orang Jakarta yang umurnya berapa teman-teman? Nih kan nggak bisa milih. 13 tahun udah hamil belum ya? Jangan dong, nggak punya ATM cepet bayar. Wah, iya. Ada ya pak? Bapak hamil pak? Siapa yang hamil itu? Nah ini kita juga kira-kira bu, Yang dua. apa 65 tahun masih hamil apa enggak gitu? Bisa? Jangan, nggak masuk. Nah benar. Berarti berapa bu? 20 tahun sampai 20 tahun? Yes. Kalau orang Jakarta meritnya kayaknya nggak umur 20 ya? 25-an. Ya udah. 25-an. Nah di sini inilah seninya bu. Seni iklan Facebook tuh di sini. 25. Ini yang disebut customer profiling. Jadi kita mencari kolamnya kira-kira yang hamil cowok apa cewek ya gitu. Ya masa cowok sih gitu kan. Cewek berarti woman gitu ya. 40 masih hamil bu? Oh ya bisa. Tapi kemungkinannya kecil banget, jarang. Kemungkinan kecil ya. Ya 40-an. Gini aja. Di sini para suami pernah nggak beliin celana hamil di Tokopedia? Gue sih kagak pernah ya.
Yang ada istriku minta uang, tapi aku mau beli celana hamil. Ya. Emang kita tahu ukurannya. Ya jadi ya tapi ya bener juga sih Mas, bisa aja beliin. Makanya kita namanya split test. Seneng amat Mas. Gak pernah beliin lo ya. Kita telur tapi ketawa. 37 ya Bu, masih bisa ini? Ya bisa. Bisa, oke. 40 juga mah. Bisa ya. Mungkin neneknya juga bisa beliin ke ini juga bisa sih, neneknya beliin karena kayak iya. Terus apa lagi tuh lagi? Nah ini keren ya. Nah ini kita namanya ada interestnya teman-teman. Interest tuh gini. Jadi kita bisa lihat di sini. Kira-kira orang hamil itu udah nikah apa belum gitu? Udah nikah. Hah? Ini dulu aja relationship. Nah kita bisa lihat ya di sini. Married. Jadi kita minta Facebook. Aku mau jualan celana yang untuk ke cewek yang umurnya tadi berapa? 25 sampai 37 yang udah married gitu. Jadi ini emang ini nggak 100% benar ya. Cuma paling nggak ini mendekati ya benar. Jadi sasaran kita benar-benar sama orang yang baru married. Nah ini juga ini salah satu trik ya. Itu language nggak? Language nggak salah. Nah, saya mau kasih lihat ini ya. Oh ya bagi teman-teman yang jujur saya nggak main dropship, tapi saya main Smart Detox menggunakan iklan. Harganya itu 7,5 juta. Nah, ini satu hari ya Bapak Ibu ya, tanggal 23 ya, 7,5 juta, 3,8, 7,5. Ini satu hari menggunakan iklan Facebook, salah satunya ya, nggak semuanya iklan Facebook. Bayangin ya teman-teman, saya menggunakan iklan Facebook, ada orang gila yang berani transfer saya 7,5 juta tanpa pernah ketemu saya. Ngobrol dulu. Hah? Ngobrol Mas, terus nonton bareng gitu. Nggak ngobrol lah Mas, nanya-nanya dulu gitu. Nah pertanyaannya, kok bisa sih dapat orang yang berani bayar 7,5 juta? Gimana caranya? Caranya adalah kita mencari orang yang di Facebook, orang-orang kaya. Jadi mana cara orang kaya? Ibu mau cari suami lagi. Jadi cara mencari orang kayanya, kira-kira orang kaya itu kayak apa sih? Dilihat dari apa? Suka liburan. Ya, suka liburan, benar. Oh, iya. Apa Mas? Kok kayak saya ya? Coba lu kan kaya nih. Kira-kira lu kira-kira apa orang kaya itu apa? Suka liburan. Oke, benar Bu. Ini ada pilihannya travel nih. Jadi waktu kita main dropship juga, ini saya lagi ngetes ya dropship yang saya lost sama yang saya pakai. Saya mau ngincar yang orang kaya aja gitu. Jadi misalnya kalau kita naikin harga 100.000 tuh orang kaya tahu nggak? Kalau harganya 37.000, ini pasti palsu nih. Begitu harganya 237.000, nah ini baru ini. Mama saya tuh selalu cari yang paling mahal tau nggak? Barangnya sama, udah saya bilangin mah Tokopedia mah sama aja. Itu palsu, itu pasti tuh. Yakin saya. Ya udahlah. Nah ini baru kembali dari luar negeri 1 minggu lalu. Oh, ada keterangannya dari situ ya. Iya bener Bu. Nah terus apa orang kaya dilihat dari mana? Dari Perhiasan. perhiasan. Dari ini Pak, handphone aja, handphone. Handphonenya apa kira-kira? Android. Ya iPhone ya. iPhone, ya ketik aja nih iPhone 7. Oh, belum pernah. iPhone 7 deh ya. Behaviornya. Jadi gila ya, saya mau ngiklan kepada orang yang doyan bolak-balik luar negeri, yang udah married, yang handphonenya iPhone 7. Wah udah kita jual tanah hamil mah 1 juta juga dibeli kali Pak. Asli. Tapi jangan deh, tega banget ya. Nah itu Pak, itu kita yang bukan. Kos mahal atau enggaknya kalau targetnya pas. Nanti kita bongkar iklan saya ya. Misalnya gini nih Pak, ini saya mau jualan celana hamil. Kalau seandainya semuanya ini hamil gitu ya, saya targetnya pas kan. Saya jual celana hamil, apa yang beli? Banyak yang beli.
ketika orang ngeklik iklan terus komen like, banyak yang komen like dan lain-lain, itu iklan kita jadi lebih murah. Tapi kalau saya misalnya mau jualan hamil sama anak 13 tahun gitu ya, saya mau beli celana hamil gitu. Nggak ada yang dia artinya begitu dia muncul, contoh kita targetnya anak 13 tahun, jual celana hamil, apaan sih nih? Sama dia akan di apa namanya? Di scroll. Ketika di scroll itu langsung jelek Pak iklan kita. Jadi Facebook itu juga, oh kamu nih nggak pinter nih nyari kolam gitu. Jadi segitu banyak yang lihat, tapi nggak ada yang ngeklik. Nah, berarti iklan kita nanti jadi gini Pak, gampangnya iklan murah itu kalau banyak yang ngeklik, banyak yang komen, banyak yang like, banyak yang share. Gitu aja. Semakin banyak yang itu, semakin murah. Tuh. Oke, yang kedua di sini ini kita bisa targetnya ya. Pilihnya kalau teman-teman baru 10.000 aja. Takutnya jebol kan. Cuma saya kasih tahu 10.000 nanti nggak ada uangnya sih. Murah banget gitu ya. Ini kalau Denny Santoso cerita ya, di Amerika dia brainstorming, bukan di Amerika, ada orang Jerman yang setiap bulan bisa keluar budget iklan tuh sampai 40 miliar. Bayangin iklan aja 40 miliar Pak, dapatnya berapa tuh ya? Jadi ini kan kita karena basic ya, jadi mainnya 10.000 atau mau cepetan dikit 25.000 deh gitu ya. Per hari. Ya, satu hari. Jadi Ibu kalau dananya habis 25.000 di stop. Nah 25.000 tuh habisnya dari mana? Misalnya berapa like, berapa komen Pak? Tuh komen udah like terus tiba dana kita habis gitu ya udah di stop, iklan kita nggak akan muncul lagi, besok baru muncul lagi. Terus yang paling penting juga ada di sini edit placement ya. Ini kita minta Facebook iklan saya maunya keluarnya di mana nih? Di Instagram. Audience network, mau nggak di audience network? Audience network tuh kadang-kadang kalau misalnya kita buka HP ini suka muncul iklan, tahu nggak Bu? Itu Bu, itu orang itu tuh, saya itu jualan baju hamil gitu. Ini kayak gini ya. Coba deh pas kita buka scroll tiba-tiba muncul iklan ya. Nah, itu namanya audience network, salah satunya audience network. Nah, ini kita matiin aja ya. Karena apa? Begitu kita buka langsung malas kan? Nggak usah Bu, ini matiin aja. Tapi nggak tahu ya. Oh ya, Bapak Ibu yang bisa menemukan iklan bagus atau enggak nanti diri kita sendiri. Terus kita pilihnya, kalau ini ya standarnya pilihnya Facebook yang newsfeed. Ini dicontoh ya, newsfeed ini iklan kita akan muncul di handphone di sini. Jadi gede banget. Orang pegang handphone gede banget. Bagus banget untuk kita pasaran ibu-ibu karena ibu-ibu tuh banyak nggak ada yang buka laptop sih, hanya Bu menikah aja kayaknya. Mantap nih Bu. Terus kalau instan artikelnya apa? Nanti muncul di kalau ada Facebook ada status tiba-tiba muncul. Ini nggak perlu ya. Right column itu munculnya nanti di laptop. Jadi rata-rata ibu-ibu nggak buka laptop lah. Jadi kita fokus aja kepada newsfeed ya. Jadi iklan kita hanya muncul di handphone aja gitu. Ini kalau teman-teman nggak setting, ini sama Facebook diiklankan semua. Saya juga Kalau diiklankan semua bukan yang menguntungkan kita. enggak Pak, nanti jadi iklannya jadi mahal. Misalnya Bapak nih ada ibu-ibu kelihat ada iklan celana hamil, mereka nggak ngeklik nggak apa gitu udah. Itu tampil tapi mereka itu nggak engage mas istilahnya. Enggak tepat sasaran. Ya nggak tepat sasaran. Aja sama apa tadi? Jadi hanya newsfeed sama Instagram aja. Newsfeed sama Instagram aja. Loh kok ada BB di BB di BB. di BB enggak ada. Bu, kenapa kok ada right column sih? Siapa yang main right column? Right column tuh kayak gini ya di sini. Di samping. Nah, ini right column iklan tuh. Biasanya yang main right column itu adalah kayak cerpen.co.id, detik.com dan lain-lain. Mereka bentuknya artikel, Mas. Nah, jadi untuk traffic. Nah, saya biasanya main right column itu untuk meledakkan traffic saya di website. Oke, sudah tinggal continue deh. Continue, lalu pilih fanpage-nya, Mas. Waduh, salah ya. Tanah hamil kenapa Kitchen Indonesia ya? Ya udah nggak apa-apa. Nah ini jangan sampai salah ya. Tadi lupa lagi saya. Mendadak berubah ini ya, berubah pikiran ya. Tadi mau jualan bisa.
Bikin fanpage baru, Pak. Ya, ini dimatiin aja nanti. Nanti tinggal delete aja nanti. Sebentar, Pak. Saya ini dulu ya, selesai dulu ya. Abis ini langsung place order ya, teman-teman. Continue udah. Nah, ini kemarin saya baru dari Kodeni Santoso, dia bilang ada orang yang iklan itu cuma satu, udah gitu 10.000, terus berdoa terus berharap bahwa dia akan dapat 10 juta setiap bulan. Itu nggak mungkin ya. Jadi teman-teman kalau iklan itu jangan cuma satu, tapi langsung 10. Jadi teman-teman tuh ibarat ya buka lapak itu jangan jualan cuma satu celana gitu ya, tapi saya punya celana, saya punya fidget spinner gitu. Jadi paling nggak baper lah ya. Mana ya, gila udah setahun nih iklannya 10.000 lagi nggak closing marah-marahin SB1M, nggak, ilmunya nggak efektif gitu. Jadi harus brutal ya, harus 10 gitu, minimal 10. Oke, nah nanti hasil iklannya akan seperti ini ya. Ini ulang tadi malam saya nyoba ya. Masih bakso kemut. Ini kemarin nyoba ya, rumah kecoa, saya jual rumah kecoa, raket nyamuk. Customer profilernya sama nggak sih, Mas? Nah ini harus dicoba-coba sih mas. Oh, satu-satu. Jadi kalau CTW satu, ini satu masing-masing. Bukan pas semuanya di satu tres. Jadi nyoba nih, ada yang rumah kecoa ini, saya raket nyamuk nih, saya los ya, Jakarta tapi nggak ada interestnya. Yuk kita lihat yuk hasilnya kayak apa nih. Nah kalau kita masukinnya salah, ini kita lihat ya dapur apa ya tadi? Ini Mas Hafdiz ya ini. Kemarin sih kasar-kasar banget ya. Nah ini kalau teman-teman nggak kuat, oh ya fanpage di sini Mas Ito di sini ya. Ini selalu cek komen ya. Komen itu serem-serem banget loh. Kalau teman-teman baper bisa langsung bunuh diri. Lihat ya. Bunda sudah punya belum? Oh cara pesannya mantap. Ini oke nih baru nih. Nah. Ada tools lain nggak selain Copy? Aduh belum. Ada namanya dropship engine mas. Dropship engine ya. Mulainya kapan, selesainya kapan? Apa? Mulainya tanggalnya ini Oh, kalau saya lost terus sih. Ini kan saya lagi ngetes ya. Ini oke. 3 bulan ya, benar ya? Baru menghasilkan. Oh iya benar. 1 bulan dapat ya. Oh, nah itu dia bagus ya. 1 bulan. Emang harus sabar. 1 bulan berarti. 10.000 rupiah. Kalau sama 3 bulan. Good. Ada insight baru nih. Baru menghasilkannya di bulan ketiga ya. Bulan pertama sudah wah mantap. 10.000 3 bulan. 3 bulan. Jadi, Ini kan 10.000 ya, Mas? Berarti 25, 1 bulan. Sehari 25 selama 3 Sehari bulan. 25 selama 3 bulan. Berarti justru terusnya 3 bulan. Jadi jangan berharap juga langsung closing ya. Kalau nggak closing kan. Nah. Tapi siapa mas? Catat tuh namanya. Nah ini yang seru ya kalau di dunia internet tuh kayak begini ya. Ini saya coba jualan telur. Oh iya lupa masukin harga, ya ampun. Berapa ini harganya ya? Aduh. Nyari Bisa ya. Nah masalahnya harganya berapa? Ada udah. Ini kan saya cuma lagi ngetes aja. Apa? Iya berapa? Banyak banget yang nanya. Ya iya pantesan aja saya nggak kasih harga di sini. Apa? Bunda maksudnya. Saya ngincar woman. Bukan, saya ceritanya saya ngincarnya perempuan, saya halo bunda gitu. Jadi yang buka handphone halo bunda gitu. Kalau saya main halo bunda. Nah ini udah saya delete sih tadi siang. Ini kasar-kasar banget nih yang raket nih. Tipu gitu. Apa? Temen yang kasar ya. Oke ya kira-kira gitu ya. Terus nanti
Oh ya, jangan berharap langsung closing. Cuma kalau Anda beruntung kayak gelas Korea kemarin saya langsung ada yang order ya. Baru berapa menit itu langsung Mas minta rekening gitu. Wah, malah saya yang panik gitu. Habis aja Mas, Bang. Habis Mbak, maaf gitu. Orang lagi nyoba-nyoba kok. Yap. Mm-mm. Bukan, bukan, Pak. Bener, Pak. Yang keluar tuh ya nanti yang keluar kayak gini, Pak. You must have this. Oh enggak. Ini kan enggak keluar. Ini kan karena saya buka ini Facebook saya, Pak. Ini karena saya lagi buka di Facebook saya. Jadi kalau Bapak buka di Facebook Bapak ya nama Bapak. Bukan nama kita. Ini kan karena kita buka di Facebook kita. Mm-mm. Nah, ini nanti analisanya fanpage-nya juga bisa dianalisa ya. Jadi ketik di sini pas fanpage ini namanya insight. Kita buka insight. Nah, ini kita bisa lihat ya berapa reach-nya ya. Mas, editnya tadi langsung di fanpage-nya kan ya? Yep, thank you, Mas. Terus ini juga ya. Gimana, Mas? Kita ngiklan biar muncul di fanpage kita. Pertanyaan gimana? Emang ini kan kita pakai fanpage kita nih, Mas. Oh iya benar. Tapi fanpage-nya nggak muncul, Mas. Oh gini, Mas. Emang suka gitu. Di refresh aja, Mas. Oh, jadi di fanpage-nya malah nggak muncul iklannya? Nggak ada apa reach-nya berapa gitu nggak ada? Loh, iklan itu kan pasti muncul di sini, Mas, di fanpage. Tunggu ya. Maksudnya gini, Mas, nggak muncul di sini. Ini kan kalau kita udah ngiklan, nanti kita kalau yang artikel kita iklankan dia akan muncul kayak gini 1900. Itu artinya ini yang kita iklankan. Kalau nggak kita iklankan kan kayak gini nih. Tuh cuma 3 orang. Jadi nggak muncul, Mas. Iklannya berarti belum jalan mungkin. Udah aktif. Tapi di sininya nggak ada tulisan gitu. Nggak ada ininya, Mas. Kuning-kuning gini nggak ada. Kenapa tuh, Mas? Nggak ada gini-ginian ya, Mas? Kuning-kuning. Harusnya mah ada sih. Nggak ada muncul gini, reach-nya berapa. Tapi iklannya gini jalan nggak, Mas? Gerak nggak ininya? Ada angkanya nggak? Oh iya. Sebentar, ada yang punya nomor telepon Mark. Mark Zuckerberg. Wah tuh kayaknya itu udah di luar wewenang saya tuh. Pindah browser deh, Mas, coba. Ganti browser. Coba deh. So, thank you, Mas Hendra. Oke. Tapi ininya aktif, tapi di fanpage nggak ada ya? Wah ya betul. Itu saya baru dapat pengalaman itu juga. Oke, baik. Udah ya, udah gitu aja sih. Tinggal teman-teman nanti bikinnya yang banyak ya. Oh ya,
Jadi kalau organik itu gini Pak, itu yang orang nge-share. Jadi gini ya, kok tadi muncul ada organik, ada nggak organik. Jadi iklan kita tuh kan, misalnya saya ngincar ibu, terus ibu nge-share bu, nge-share, wah ini baju hamil bagus nih, ibu nge-share. Terus ada orang lain yang ngeliat iklan kita juga, tapi bukan dari iklan kita, tapi dari hasil share-nya ibu. Itu namanya organik. Ya kan benar ya Pak? Ini kan, nah ini yang organik, wah keren ya, organiknya 390. Karena ada orang yang komen atau ada orang lihat dari Facebooknya orang, itu organik, bukan yang kita tembak langsung iklan. Kalau ini berarti ada 804 yang kena iklan kita langsung. Kalau 390 mungkin ya ini nih si Siti ini komen nih, masuk ke newsfeednya dia kan, terus ada temannya yang lihat, nah itu jadinya organik. Jadi dia bukan lihat langsung iklan tapi melalui orang lain. Dan orang yang apa yang itu kan 1194 people read. Hmm. Yang 1194 bisa dilihat orangnya. Bisa nggak ya? Ini diklik bisa. Nggak bisa Mbak. Tapi yang nge-like ini bisa, tapi reach ini kok nggak bisa ya? Coba nanti pakai FB Jumper kayaknya bisa deh Pak. Oke. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah member, ini ya Tokopedia, buka aja Tokopedia. Ini ini sharing pertama Mas Erlan ini bagus banget ya. Ini nanti tinggal buka aja show me the video. Dan nanti teman-teman bisa nonton di situ kisah nyatanya dia waktu jualan. Yang sudah premium nanti kayak gini ya. Ini kita kita kunci ya. sb1mclass.net/tokopedia. Tapi ini khusus yang udah member. Gitu ya. Oke. Mungkin sekian, tinggal praktek aja. Mas. Ya? Apa Mas? Cara pembayaran Facebook nanti pakai Genius. Kenapa Pak? Oh langkah-langkahnya ya. Bapak mau bayar pakai apa? Oh ya udah bayar pakai kayak kartu kredit aja Bang isinya. Oke. Yang kemarin itu yang bank dari Mandiri BRI ya. Genius Bisa Pak. Jadi mana ngambil di mana? Mau buat di mana? Apa tuh? Genius. Yang kuning yang tetap Iya Genius. Itu nanti daftar di depan aja masih ada nggak ya? Masih ya. itu aman ya kita. Nah ini nih Pak. Nanti kan kartu Genius ini sama kayak masukin kartu kredit aja di payment. Kan kita ada ininya nih Pak. Ada expired date, ada 6 kartu angka kan suruh masukin. Kemudian 3 angka terakhir sudah suruh masukin. Dan tinggal masukin aja. Isi kayak di supporter gitu diisi ulang gitu. Iya, jadi kita transfer ke rekening Genius kita. Gitu. Yang dropship ini nggak terlalu banyak masalah trafficnya, sama juga. Traffic itu gimana sih? Dropship ini kan pindah-pindah. Oh iya, ya masalahnya tuh nanti biasanya pengirimannya nggak sampai, terus pembelinya kita nggak tahan terlalu lama sampainya itu. Makanya enak kayak Mas tadi punya produk sendiri. Jadi kita yang handle. Tidak sesulit produk sendiri yang kita harus kembangkan ya. Oke teman-teman, sorry ini udah selesai waktunya ya. Kita tutup dulu, nanti abis ini kalau mau tanya-tanya silahkan. Mari kita tutup dengan doa ya. Berdoa menurut ajaran masing-masing. Oke, berdoa selesai. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga selalu sukses semuanya. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Ya. Masih bingung ya?